bahwa korban tersebut mendapatkan cacat mental karena dia sendiri itu menjalankan koma selama 18 bulan dan juga tentunya ia mengalami pengobatan selama beberapa tahun. Halo semua, kembali lagi bersama saya Necha di SOB Talk Show, Science of Biology Talk Show. Pada segmen kali ini, saya dan beberapa narasumber akan membahas mengenai salah satu isu yang saat ini sedang marak diperbincangkan di kalangan muda maupun kalangan tua. Pasti kalian sudah tidak sabar lagi mendengar perbincangan kami di segmen kali ini. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang ketiga sumber untuk membuka segmen kali ini dengan perkenalan hangat. Halo, perkenalkan nama saya Nadine Kaligis, bisa dipanggil Miss Nadine, dan saya berprofesi sebagai hakim. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Wongkar, bisa dipanggil dengan Miss Lea. Saya berprofesi sebagai dokter ahli psikologi. Halo, nama saya Axel Tandan, biasanya dipanggil Dr. Axel, dan saya berprofesi sebagai seorang dokter spesialis saraf. Kami mengucapkan selamat datang kepada ketiga narasumber kita di segmen kali ini yang akan memberikan kita sumber informasi maupun pandangan-pandangan mereka terkait isu yang akan kita bahas nanti, di mana Dr. Axel merupakan dokter spesialis saraf yang saat ini memegang ataupun merupakan rektor dari salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Bumi Beringin, dan juga Miss Lea yang adalah ahli psikolog yang juga merupakan pemilik dari Rumah Sakit Karangan Indah yang telah tersebar di seluruh kota Indonesia, dan yang terakhir Hakim Nadine yang merupakan pengacara terkenal yang ada di Indonesia. Saudara sekalian, kita akan memulai pembahasan kita di segmen kali ini dengan melihat peristiwa ataupun kejadian yang terjadi pada 9 tahun yang lalu, di mana peristiwa ini terjadi pada Richard Cullen di tahun 2015. Mari kita telah bersama-sama. Richard Cullen merupakan seorang petinju yang berasal dari Amerika Serikat, di mana dia merupakan petinju terbaik pada tahun 2015. Richard Cullen telah berhasil meraih begitu banyak penghargaan. Pada tahun 2015, Richard Cullen mengalami kelumpuhan total, di mana pada saat itu, kelumpuhan tersebut terjadi karena gangguan pada sistem saraf pusatnya, di mana pada saat itu dia bertanding melawan Taylor Williams, yang kemudian pada pertandingan tersebut dia dipukul di bagian belakang kepalanya beberapa kali secara berulang-ulang, sehingga membuat dia jatuh tidak berdaya. Awalnya, Richard Cullen mengalami gejala seperti kesemutan, kelemahan otot, bahkan hingga tidak bisa bergerak, di mana setelah dia menjalani serangkaian tes medis, dokter mendiagnosanya dengan gangguan pada sistem saraf pusat, yang kemudian mengakibatkan kelumpuhan pada tubuhnya. Hal ini mengubah hidupnya sebegitu drastisnya, di mana membatasi dia dalam hal mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan peristiwa tersebut, saya ingin meminta pandangan dari Dr. Axel mengenai kasus tersebut. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Axel yang telah bersedia menjadi pembicara di talk show kita di segmen kali ini. Sebelum kita memulai pembahasan Dr. Axel, mari kita refleksikan bersama-sama mengenai apa yang telah kita bahas tadi. Kasus Richard Cullen pada tahun 2015 yang menyebabkan dia lumpuh menimbulkan banyak pertanyaan tentang kondisi kesehatannya dan dampak secara fisik yang telah terjadi kepada dirinya. Menurut dokter, apa pandangan dari dokter? Baik, jadi ini cerita yang cukup menarik ya, dimana dari insiden ini tadi disebutkan kalau dia dipukul di Bagian belakang kepala. Yang dimana dalam dunia tinju pun setahu saya hal ini sangat dilarang karena memang dampaknya sangat berbahaya untuk otak. Nah, melihat tadi yang dibilang tadi, dikatakan bahwa ini merusak saraf pusat. Yes. Ya. Kemungkinan yang dialami oleh Richard Cullen ini adalah pendarahan otak ya, dimana
Lebih tepatnya adalah hematoma otak, yaitu penumpukan darah di luar pembuluh darah. Dan hal ini tentunya sangat buruk ya. Pertama, dia dapat merusak saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang berada di muka, seperti untuk berbicara, intinya untuk mengendalikan otot-otot di muka kita. Selain itu juga ini akan merusak sensor motorik dan sensorik penderitanya, dimana seperti Richard Cullen tadi disebutkan kalau dia sampai tidak bisa bergerak ya. Berdasarkan yang telah saya dapatkan dari penjelasan oleh Dr. Axel tadi, bahwa ternyata pukulan tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan pada otak Richard Cullen, yang dimana merusak sensor sensorik maupun sensor motorik dari sistem saraf pusat pada Richard Cullen ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pukulan tersebut bisa mengakibatkan atau menyebabkan rusaknya sensor sensorik maupun sensor motorik yang ada pada sistem saraf pusat pada Richard Cullen? Jadi benturan di bagian belakang kepala itu memang sangat berbahaya, karena bagian itu merupakan bagian yang sangat sensitif, terutama karena dia terhubung langsung ke otak, dan dia bisa merusak saraf pusat tentunya. Terutama tadi saya sudah sebutkan bahwa terjadi hematoma, yaitu pendarahan di luar pembuluh darah di otak, di mana itu sangat berbahaya. Kita juga bisa lihat contohnya di mungkin orang-orang yang terkena stroke, di mana tentunya mengakibatkan kerusakan di sensor motorik dan sensorik. Berdasarkan hasil yang telah saya dapatkan dari penjelasan oleh Dr. Axel, bahwa ternyata pukulan tersebut seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Axel, pukulan tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan pada bagian otak Richard Cullen ini. Nah, di mana proses tersebut ataupun pendarahan tersebut dapat mengganggu proses kinerja gerak pada tubuh Richard Cullen, sehingga membuatnya terjatuh dan terbaring tak berdaya. Nah, berdasarkan pernyataan dari Dr. Axel nih, saya ingin bertanya, bagaimana sih proses penyembuhan dari pendarahan yang terjadi pada kepala Richard Cullen itu? Jadi untuk proses penyembuhan dari Richard Cullen sendiri, untuk kasus pendarahan otak ini biasanya tentunya harus dilakukan operasi terlebih dahulu untuk bisa mengurangi dampak dari tekanan oleh pendarahan otak ini. Yang kedua, tentunya dengan mengonsumsi obat juga bisa mengurangi dampak dari pendarahan otak pada penderitanya sendiri. Dan yang ketiga, itu bisa dilakukan terapi untuk agar bisa perlahan-lahan bisa kembali melihat perkembangan pada Richard Cullen ini sendiri. Oh, jadi penyembuhannya ada 3 ya? Ya. Yang pertama operasi, terus yang kedua ada terapi juga, terus ada yang lain-lain juga. Nah guys, jadi itu adalah proses penyembuhan dari Richard Cullen. Tidak hanya itu, Richard Cullen juga selain mengalami kelumpuhan, dia juga mengalami gangguan pada cara dia berbicara, gangguan pada mentalnya, dan juga sistem geraknya. Nah, sehingga membuat Richard Cullen membutuhkan perawatan yang intensif dan juga membutuhkan rehabilitas untuk menyembuhkan dia dari trauma, sehingga membuat dia pulih dari penyakit-penyakit yang telah dialaminya. Berdasarkan pernyataan saya tadi, bagaimana pandangan dari Miss Lea yang dikatakan sebagai ahli psikolog kita di segmen kali ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau dari psikolog sendiri, bahwa korban tersebut mendapatkan cacat mental karena dia sendiri itu menjalankan koma selama 18 bulan dan juga tentunya ia mengalami pengobatan selama beberapa tahun, sehingga dia tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak. Nah, hal tersebut tentunya membuat sangat mental dari Richard Cullen ini rusak, karena bagaimana Richard Cullen sendiri ini digadang-gadang akan menjadi juara dunia,
Namun dikarenakan peristiwa ini sehingga dia gagal mendapatkan gelar juara dunia tersebut, dan pada akhirnya dia berhenti dari olahraga tinju. Dan pada akhirnya pada tahun 2023 puji Tuhannya dia kemudian mengalami kemajuan seperti bisa menggerakkan tangannya, lalu dapat berkomunikasi melalui kedipan mata. Nah, dari Pritchard Colon ini dampaknya itu dia menjadi kurang percaya diri, terkadang dia menimbulkan tantangan dalam hubungan, dan selain itu juga kurangnya harga diri yang menghambat ekspresi penuh kemurahan hati dan cinta dari Pritchard Colon tersebut. Dan ternyata Pritchard Colon ini memiliki kompleks kebapakan dan menimbulkan akibat untuk kesulitan menemukan identitasnya. Nah, hal ini dikarenakan mungkin karena ayah atau sosok ayahnya yang tidak hadir secara fisik atau emosional selama Pritchard Colon ini tumbuh, dan hal tersebut tentunya membuat ia kehilangan pola atau model yang biasanya membantu dalam menyusun kepribadian tersebut. Dimana kan Pritchard Colon ini dia mengalami koma, mengalami pengobatan selama bertahun-tahun, dan bisa dibilang dia kan seperti hidup kembali ya, kata-katanya kayak belajar dari awal, dan dia itu pasti membutuhkan sosok ayah. Namun mungkin dia seiring berjalannya waktu dia tidak menemukan secara fisik atau emosional sosok ayah tersebut, sehingga dia membuat dia susah untuk kembali menemukan identitas diri. Baik, terima kasih atas pendapat dan juga pandangan dari Miss Lea yang merupakan ahli psikolog kita di segmen kali ini. Nah, Miss Lea menyimpulkan bahwa Pritchard Colon menjadi kurang percaya diri, di mana dia terkadang menimbulkan tantangan dalam hubungan maupun kurangnya harga diri yang menghambat ekspresi dia untuk bertumbuh dan juga pulih dari sakitnya begitu, ataupun pulih dari traumanya. Nah, mungkin ayah atau sosok ayah ini sosok yang dia butuhkan selama dia mengalami koma tersebut tidak hadir secara fisik atau emosional, sehingga membuatnya kurang percaya diri dan kurang dalam pertumbuhan. Nah, berdasarkan pernyataan Miss Lea tersebut, muncul pertanyaan yang ada di pikiran saya, yaitu bagaimana pengalaman masa kecil Pritchard Colon, terutama dalam hubungannya dengan ayahnya atau ketiadaan figur ayahnya di sampingnya, yang dapat mempengaruhi kompleks kebapakannya dan kesulitan dia dalam menemukan identitasnya, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada kurangnya harga diri dan kepercayaan dirinya yang membuatnya tidak bertumbuh begitu. Nah, jadi dikarenakan hal tersebut, Pritchard Colon sendiri ini menjadi terbebani akan pikirannya atau juga menghambat upaya perkembangannya tersebut. Dan pada akibatnya, dalam situasi tertentu, Pritchard Colon menjadi sulit baginya untuk menegaskan dirinya sendiri, dan ia juga menjadi pengamat yang canggung atau pasif, dikarenakan dorongan otoriternya terutama diarahkan pada dirinya sendiri daripada orang lain. Ia terkadang merasa bersalah atas perilakunya, dan dia juga sering menilai dirinya dengan keras, dan terkadang merasa bersalah atas perilaku yang telah dia lakukan. Nah, dia menilai dirinya sendiri dengan keras, dan terkadang dia sendiri merasa bersalah atas perilakunya dan menilai dirinya dengan terkadang sering menghukum dirinya dan menetapkan tugas-tugas sulit untuk dirinya sendiri, dan secara bertahap ia harus membangun disiplin batinnya yang kuat dan untuk memperoleh kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan secara yang tidak terikat dan juga dewasa. Oh, iya. Nah, berdasarkan garis besar yang saya tarik dari penjelasan dari Miss Lea tadi, bahwa ternyata Pritchard Colon mengalami beban pikiran yang menghambat perkembangannya. Nah, hal ini membuatnya sulit untuk menegaskan dirinya dalam situasi tertentu, yang juga menjadikannya sebagai pengamat yang canggung atau pasif. Dan juga
Dorongan otoriter yang lebih berfokus pada dirinya membuatnya sering merasa bersalah atas tindakan maupun perilakunya. Nah, untuk mengatasi hal ini ternyata dia perlu untuk membangun disiplin batin yang kuat agar dapat menghadapi masalah kehidupan dengan cara yang tidak terikat dan juga dewasa. Cedera yang dialami Richard Cullen menimbulkan kontroversi serta perbedaan pendapat sehingga menimbulkan adanya perdebatan yang terjadi dengan tanggung jawab ataupun mengenai tanggung jawab hukum dalam olahraga tinju, terutama terkait dengan keamanan atlet dan perlindungan selama pertandingan berlangsung. Richard Cullen menyoroti isu-isu seperti tanggung jawab pengawas pertandingan, standar keamanan olahraga, dan juga kewajiban pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada atlet yang bertanding di pertandingan tersebut. Pertanyaan hukum yang muncul termasuk apakah ada kelalaian dalam memberikan perlindungan kepada Richard Cullen sehingga dia mengalami cedera tersebut, atau apakah ada aturan-aturan yang dilanggar oleh tim lawan kepada Richard Cullen begitu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pandangan dari Hakim Nadine. Pada Hakim Nadine dipersilakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kalau penyebab cacatnya Richard Cullen ini karena Terrell Williams yang mengincar bagian belakang kepalanya. Nah, saya sudah melihat full video duel antara Cullen dan Williams, dan ternyata Williams sejak ronde pertama sudah rutin meninju bagian belakang kepala Cullen. Nah, padahal itu memang sudah termasuk pelanggaran kan. Dan lalu wasitnya yang seharusnya memberikan pelanggaran tersebut pada si Williams, dia malahan membiarkan Williams bermain. Nah, hal itu membuat si Cullen kesal dan akhirnya dia memukul bagian kemaluannya si William, dan wasitnya menghentikan duelnya dan memberikan pengurangan poin pada Cullen. Dan ketika duelnya berlanjut, William semakin tak terkendali memukul bagian kepala Cullen sampai dia pun terjatuh. Di situ barulah wasit menghentikan duelnya karena pelanggaran yang dilakukan William. Berarti dapat kita lihat bahwa ternyata dalam pertandingan tersebut ada kecurangan ya yang dilakukan oleh wasit, di mana pada saat si Terrell Williams ini memukul bagian kepala itu tidak diberikan pelanggaran, tetapi ketika si Richard Cullen memberikan pukulan kembali pada kemaluan si Terrell Williams ini, ternyata wasit memberhentikan ataupun wasit memberikan pengurangan poin terhadap Richard Cullen. Wah, ternyata dalam pertandingan ini terdapat kecurangan, teman-teman. Nah, pada saat ini saya ingin bertanya ataupun saya ingin mendengarkan mengenai pandangan dan juga pendapat lewat jalur hukum dari Hakim Nadine mengenai apakah ada hukuman yang pantas ataupun patut diberikan kepada si Terrell Williams yang telah membuat Richard Cullen mengalami kelumpuhan, dan jika ada atau tidak ada hukuman, mengapa Anda memberikan pernyataan berikut? Sebenarnya bisa sih diberikan hukuman, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa standar dari pertandingan tersebut, pemain harus menandatangani suatu surat yang berisikan pernyataan mengenai jika terjadi apa-apa pada pemain, maka pihak penanggung jawab tidak akan bertanggung jawab atas cedera yang dialami oleh pemain. Nah, berdasarkan apa yang telah kita dapatkan nih dari Hakim Nadine, bahwa ternyata cedera ini terjadi bukan karena ketidaksengajaan, melainkan kesengajaan yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada Richard Cullen. Nah, mungkin itu saja penjelasan kita pada SOB Talk Show di segmen kali ini. Semoga talk show ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton talk show ini. Nah, saya Meja, dan ketiga narasumber kita pada segmen kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.
Kita boleh kok sampai tunggu kita begini. Dah. Ini serangkaian medis. ya mana bilang Dia yang hafal. Kat, itu tidak hapus. Jika terjadi, nggak sih? Kalau Bagi- tidak, kalau tidak, aman. oh begitu ya, pantas. Sudah, begitu juga. Begitu ya Kat, Ari. Pantasan. Segmen kali ini dan semoga video ini salah ulang. Talk show kayak gitu loh. Nak mau Kat. hapus ini. Ini Nah. jangan. Jadi untuk masalah itu Sudah punya hal ini mengubah hidup. Hibut.